Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami berada di Pondok Pesantren Al-Hidayah dan tujuan kami di sini adalah untuk mewawancarai salah satu pendiri dari Pondok Pesantren Al-Hidayah. Stay tune. Sebelum beliau bertaubat, hal yang membuat beliau ingin menjadi teroris ialah ketika ia merasakan kenikmatan di balik hal yang ia lakukan. Bermula ketika beliau berumur 17 tahun. Setelah itu, beliau mulai menjadi pimpinan dalam beberapa penyerangan. Salah satunya ialah pengeboman Bank CIMB Niaga. Kasus inilah yang membuat beliau berhasil diringkuk dan mendekam di balik penjara. Beliau meninggalkan istri dan anak-anaknya. Dan hal yang membuat beliau berhenti melakukan aksi teroris ialah ketika beliau berada di balik jeruji dan merenung. Seketika beliau teringat pada zaman Nabi. Nabi gak pernah tuh ngebom umat lain, gak pernah tuh pakai kekerasan, malah Nabi yang diancam akan dibunuh. Tapi lihat, apa yang dibawa sama Nabi tanpa kekerasan, agama Islam berkembang pesat dan menyebar di bumi. Di saat itu, beliau merasakan kalau yang ia lakukan adalah salah. Kekerasan bukanlah cara Islam disebarkan. Setelah berpikir demikian, beliau mengakui kesalahannya dan mulai bertaubat. Setelah 6 tahun lamanya, akhirnya beliau keluar dari jeruji besi itu dan berniat ingin membangun sebuah tempat yang aman dan nyaman untuk para anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua mereka yang merupakan pelaku tindak pidana terorisme. Karena hal yang dibuat oleh orang tua mereka, para masyarakat tidak bisa menerima mereka. Beliau ingin menyediakan tempat di mana anak-anak tersebut merasa aman dan nyaman. Di saat itulah beliau bertekad membuat tempat belajar. Awalnya yang hanya memiliki beberapa murid dan setelah itu, apa yang dilakukan oleh beliau ini menarik perhatian BNPT dan Gubernur Sumatera Utara. Dan tanpa waktu yang lama, Kepala BNPT dan Gubernur Sumatera Utara datang mengunjungi tempat belajar yang dibuat oleh mantan pelaku teroris dan melihat niat baik dari beliau. Bapak Gubernur Sumatera Utara pada saat itu memberikan bantuan agar tempat belajar tersebut dapat berkembang menjadi lebih baik. Pada saat tempat belajar itu disahkan menjadi pesantren, Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Kepala BNPT turut hadir dalam acara peresmian tersebut. Jadi kan kita ada sistem intelijennya juga. Di dalam kalangan para jihadis ataupun para teroris ini ada tim-tim intelijen juga yang bisa menginteli polisi TNI. Mereka kan menginteli kita, ya kan? Nah kita pun menginteli mereka, balik. Itu namanya counter intelijen. Nah, ada nggak momen, salah satu momen yang yakinin Bapak kalau wah udah jadi teroris aja gitu? Ada nggak? ada gitu. Kita panen mereka. Buat kue. Namanya bolu. Bolu yang bisa mudah. Itu pandangan Bapak tentang ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu bagaimana itu Pak? Jadi ringan-ringan kali produk
Pancasila. Jadi Pancasila ini kami anggap sebagai najis. Waktu kami berpaham radikal itu, Pancasila, KBHN, dan besar haluan, ya, garis, haluan negara. Saya mau bertanya Pak, gimana Pak titik balik Bapak yang awal dari radikalisme menjadi nasionalisme Pak? Ya, bahwa ternyata Nabi itu berjihad, berdakwah, rahmatan lil alamin. Nggak ada orang yang tersakiti, nggak ada orang yang terluka, nggak ada bangunan yang dihancurkan, ya, rumah-rumah ibadah Yahudi, Nasara yang diledakkan, orang-orang Quraisy yang ditembaki, nggak ada. Tapi kok Islam bisa tumbuh, berkembang sampai ke kita sekarang ini. Wah, berarti di situ terjadi perubahan paradigma. Yang kami lakukan itu salah, karena membunuh, meledakkan, mengepung, menghancurkan, mematikan, ya, mengumpat anak-anak kecil. Ini kan bukan jihad ini kan? Nah, dari situlah titik baliknya. Makanya kami kembali ke titik balik awal sejarah Islam yang asli, yaitu Nabi berdakwah dengan penuh kesabaran dan rahmatan lil alamin. Pak, saya ingin bertanya, itu dulu Bapak pas proses perekrutan seperti itu memang dari hati Bapak apa dari dorongan orang terdekat? Jadi ditanamkan untuk apa? Dia untuk mendirikan negara Islam, supaya negara ini berdasarkan hukum Islam. Berdasarkan hukum Islam maka tidak ada yang miskin, tidak ada pengangguran, gitu ya. Semua rakyat yang hidup di negara Muslim mendapat gaji. Kemudian listrik nggak bayar, air nggak bayar, apalagi jalan tol dibangunkan oleh negara. Siapa yang nggak mau? Ini iming-iming, dan itu sudah dibuktikan di Brunei. Di Brunei itu listrik nggak bayar, nggak bayar listrik. Kemudian setiap anak yang lahir itu dapat gaji. Ibu-ibu yang hamil dibiayai oleh negara. Jadi itu konsep negara Islam. Itu yang menyebabkan kita tertarik waktu muda itu untuk begitu ikutlah dalam pasukan jihad untuk membela, menegakkan Islam, menghancurkan negara Pancasila. Itu dia motifnya di situ. Cuma salahnya karena melakukan teror, kerusakan, intoleran, kebencian dan lain sebagainya. Di situ salahnya. Tadi kan di video ada kasus tentang Bapak yang perampokan bank tadi. Nah, itu alasan apa yang buat Bapak mengikut perampokan itu? Ya, karena merakit bolu yang bisa lebih kan pakai biaya, masa gratis? Untuk itu tujuannya ya. Jadi bukan untuk makan, bukan untuk memperkaya diri. Ya. Hal-hal yang telah apa pelajaran untuk kami sebagai generasi yang akan datang itu untuk mencegah hal-hal yang radikalisme. Kalau generasi muda langsung memahami susunan sejarah Islam itu bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Rusak video kan. Iya, dan intoleran. Intoleran kan membenci kaum lain, agama lain, ataupun kelompok lain. Jadi kalau kita hanya kadang ada yang masuk NU di sana atau Muhammadiyah nanti membenci NU membenci Muhammadiyah. Ini kan bibit radikalisme itu mulai muncul. NU, Muhammadiyah, Al-Wasidiyah, Persis dan lain sebagainya itu adalah saudara kita, sebangsa, setanah. Perbedaan wajar tanah masing-masing kan. Tangan kita aja ada 10 kan. Kalau memang bersatu, kenapa harus 10? Ada tangannya masing-masing. Jadi dalam perbedaan itulah kita subur dan rahmat.